Halo kawan-kawan, kembali lagi di kanal podcast Nanta Raung, Merdeka Bicara untuk Orang. Podcast hari ini saya menghadirkan seorang narasumber ex narapidana kasus pengancaman dengan senjata tajam. Namanya Mardian. Gimana Mas Mardian? Kabar baik ya. Beliau asli Kota Banjarmasin, sempat menjalani masa pidana selama 7 bulan di lapas Teluk Dalam Banjarmasin karena kasus pengancaman menggunakan senjata tajam. Aktivitas apa Mardian hari ini? Untuk hari ini ya mengisi podcast ini. Mengisi podcast ya. Kalau sehari-harinya apa? Sehari-harinya akan kerja bangunan. Untuk masa pidananya tahun berapa? 2008. 2008 sudah lama ya? Sudah lama. Bagaimana Mardian kok bisa sampai terjerumus ke penahanan pidana tajam itu? Apakah karena faktor lingkungan atau seperti apa? Sebagian memang karena faktor lingkungan, kedua juga karena kenakalan remaja pada saat itu umur saya 17 tahun. 17 tahun ya? Itu karena lingkungan saya itu terlalu ekstrim juga, karena banyak orang minuman, banyak hal-hal yang dianggap inilah tempatnya Texasnya di Banjarmasin itu mungkin ya? Minuman Mas Mardian waktu itu ya? Itu bisa ceritakan lagi dong masalah tadi kan masalah kenakalan remaja ya, karena imbas dari faktor lingkungan. Nah, Mardian ini kan terpidana karena pernah melakukan pengancaman dengan senjata tajam ya. Itu gimana awal mulanya? Awal mula cerita itu kan saudara saya itu lagi berkelahi sama temannya satu kampung juga. Saya ditelepon oleh keluarga bahwa katanya ini saudara kamu ada yang kelahi. Pada posisi saat itu saya kadang mabuk. Saya datangi, pulang ke rumah, mengambil senjata tajam. Saya datangi orang yang bermasalah dengan saudara saya. Saya cari mana yang namanya S ya kan. Kata orang-orang yang sampai di rumah sudah nggak ada, diamankan di Polsek Banyumas Barat. Saya pikir pada saat itu di pos penjagaan yang ada di wilayah Kepirang. Itu pos atau polsek? Kalau yang bermasalah dengan saudara itu di Polsek. Polsek. Terus kalau yang saya datang ini pada situ pos wilayahnya kan setiap kecamatan pun ada ininya, ada pos penjaganya dulu. Oh gitu. Bukan pos Polantas bukan ya? Bukan. Oh iya. Oke aja tahu. Jadi kan saya pos penjagaan polisi ya, ya. polisi. Saya datang ke situ dan menggunakan senjata tajam. Saya bilang, mana yang namanya ini? Gak ada katanya kan. Pada saat itu juga pas bertepatan dengan peresmian kepala jaga pada saat itu. Langsung dengan senjata tajam yang saya ikat di tangan, langsung beliau menodongkan pistol. Katanya kan, kalau kamu maju selangkah, saya akan tembak. Kalau bapak menembak, saya akan timpas. Beliau mengurungkan niat. Saya pun balik lagi ke rumah. Setelah saya balik, mungkin nasib sial saya lah. Balik lagi saya keluar dengan kondisi yang sama, keadaan yang sama, masih menggunakan senjata tajam dengan ikat. Langsung disergap oleh, kalau nggak salah itu 12 atau 15 oknum polisi. Itu penyergapan di rumah atau di luar rumah? Di luar. Oh, di luar rumah ya. Dengan kondisi masih pegang parang, senjata tajam parang itu ya. Oh. Terus waktu
kan itu kan ada perebutan senjata itu kan. Ada. Nah, itu seperti apa kondisinya Umar dan pelawan atau seperti apa? Ada terjadinya perlawanan. Kalau untuk lukanya sih saya kurang begitu mengetahui ya, karena pada posisi itu kan saya juga dikepung oleh 12 polisi itu. Yang jelas pada saat itu saya polisi itu arahnya ke sini, megang parang itu, saya sempat menarik kayak gini. Tapi untungnya di sini ada, di belakang masih ada orang tua. Seandainya pada saat itu tuh kayak gini, mungkin udah perutnya sampai Perut salah satu oknum ya, polisi. satu. Dan pada saat itu juga pistol itu juga kayak gini di tangan. Saya lalu gini, saya hindarkan. Artinya polisi sempat menembak tangan Om atau enggak saat itu? Hendak Enggak ya, Om masih enggak ya, belum sempat menembak ya, waktu itu. pada saat itu langsung saya ini kan tangan saya alihkan. Ya, akhirnya tangan salah satu oknum polisi tersabet itu Ya. tersabet kena sabetan sajamnya Sajam. Umar Dian itu ya. Itu langsung ditangkap atau Langsung. sempat melarikan diri Umar Dian? Langsung Ditangkap. Ya. Dibawa ke mana? Di Polsek Banjarmasin Barat, di bawah situ Ditahan di situ sementara ya. selama 2 bulan. Selama 2 bulan di Polsek Banjarmasin Barat. Ya, di proses Oh iya. Terus untuk vonisnya benar 7 bulan. Kalau nya vonis dari Vonis pidananya. pidana itu dari hakim itu 7 bulan. 7 bulan. Karena kan kalau nya memang biasanya setahun ya. Nah, berarti 2 bulan di tahanan Polsek Polsek Banjarmasin Barat. Ya. Kemudian di Tahanan jaksa tahanan jaksa itu sudah dibawa ke sudah Selu dibawa Dalam, ya ke dalam di rutan di lapas, Di lapas. Selu Dalam itu ya. Berarti sisa tahanan itu dihabiskan di Selu Dalam ya. Iya. Potong masa Potong tahanan, masa maksudnya kan tahanan. 7 bulan potong masa Iya. tahanan. Nah, ketika Om Mardian pertama kali masuk ke lapas Selu Dalam atau mungkin ke tahanan Polsek dulu ya, pertama kali itu kan pengalaman pertama masuk penjara ya, pertama. Apa yang rasakan ketika harus masuk dalam terowongan uji besi yang sempit? Perasaan Anda seperti apa pertama kali? Kalau dulu sih karena sudah faktor lingkungannya, jadi kan tahu nih orang yang masuk itu mau itu di polsek, mau itu di lapasnya itu sudah dapat kabar dari luar. Jadi ya saya enggak ya apa ya harusnya ya santai-santai aja. Karena saya pikir tuh pada saat itu terusnya yaudah kalau di dalam juga pasti makan kan. Cuma yang kasihannya itu tuh yang bikin saya miris itu keluarga yang di luar, Ya. yang menunggu di luar di luar. Karena mereka kan perlu biaya untuk bertemu. Biaya nggak gratis semuanya. nggak gratis. Jadi ada biaya yang harus dikeluarkan ketika harus ketemu ada Om Mardian itu ya. Itu waktu itu masih di Polsek Banjarmasin Barat. masih di polsek. Masih di Polsek. Terus kemudian kan dilimpahkan ke kejaksaan, Ya. penahanannya kan beralih tuh, Beralih. dari Polsek ke lapas. Ketika dipindahin ke lapas, apakah perasaan Om Mardian sama-sama aja? Maksudnya penjara gini-gini aja, Ya, sama aja. Di Mapenalin berapa minggu masa pengenalan lingkungan di lapas itu? Di lapas itu sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? 1 bulan. Kemudian dipindahkan ke Dipindahkan ke karena sudah selesai masa sidang itu biasanya sudah pindah langsung ke blok yang memang tahanan resmi. Tahanan resmi. Kalau dulu kan masih tahanan jaksa, masih rujukan jaksa. Pindah setelah selesai sidang, putusan hakim sudah diputuskan, baru keluar daripada kamar yang kamar daripada titipan jaksa itu bloknya itu dipisah-pisah, misalkan tahanan kriminal umum dipisahkan dengan narkoba gitu ya? Ya, Di lapas dipisahkan. dalamnya. Kondisi saat itu gimana? Kondisi lapas itu maksudnya apakah padat atau memang longgar kondisinya ketika Om Mardian pertama masuk lapas Selu Dalam? Kalau tahun 2008 yang saya alami
itu hampir over kapasitas. Saya dulu itu ada yang terjadinya pengiriman antar lapas yang kasus narkoba dipindahkan ke lapas khusus narkoba itu ada ini ya. Untuk mengurangi over kapasitas Iya. tadi. Lalu untuk masalah makanan sendiri gimana di lapas itu? Apakah setiap narapidana atau yang statusnya masih tahanan itu mendapatkan asupan yang layak atau seperti apa untuk kondisinya di lapas untuk dalam saat ini? Kalau yang dibilang nggak layak sih, sebenarnya nggak layak ya. Dibilang layak pun ya mau nggak mau kan, ya namanya kita juga perlu makan, kita terima. Walaupun mau ikan kering kan, mau telur asin 1 biji kan, sebenarnya kita terima. Cuma ada jatahnya itu sehari itu 2 kali. Sehari 2 kali. Jam keluarnya itu tuh dari jam 7 sampai ke jam saya itu jam 11-an habis jam sampai jam 12. Nah jam 12 itu nanti jam 1 sampai ke jam 2 itu ditutup lagi, balik lagi ke selnya masing-masing. Habis itu nanti ada lagi nih ya, jam keluar jam sore Sore ya. jam sore. Berarti sehari itu bisa keluar dari sel itu 2 kali? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Kalau yang sore itu berapa jam keluar dari sel itu? Itu tuh setelah selesai sholat dari antara jam 2 sampai jam 4 Jam 2 sore, sampai jam 4 2 sore. jam sore. Setelahnya masuk sel lagi ya? Masuk ke lagi. Nah kalau masalah mandi itu apakah bersama-sama atau ada kamar mandi khusus? Itu mandinya bersama-sama Sama-sama di ruang terbuka. di ruang terbuka. Untuk besuk nggak kesulitan ya? Warga yang besuk ke lapas itu nggak kesulitan ya? Kalau dibilang sulit ya sih sebenarnya sulitnya ini ya biaya karena untuk yang menjenguk itu dikenakan biaya per jam. Kalau dulu ya, kalau tahun-tahun sekarang sih kurang tahu. Nah, si yang ditemuin pun mengeluarkan biaya. Itu yang sebenarnya yang dulu itu kesulitan lah. Soalnya kasihan yang di luar sebenarnya. Sebenarnya kasihan di luar. Kalau yang di dalam sih enjoy aja kan, kadang nikmati makan di fasilitas yang di luar. Kita lapas pun memberikan makanan juga. Cuma yang kasihan di luar karena biayanya lebih double. Berarti di lapas itu nggak ada yang gratis? Nggak ada yang gratis. Kawan-kawan, orangnya sudah di penjara, sudah masuk dalam terungkung besi, itu aja masih dibebani dengan biaya-biaya yang nggak tahu tuh biaya resminya atau nggak seperti itu. Kalau itu tuh sih saya kurang tahu ya. Yang jelas pada saat itu seluruh fasilitas di situ menggunakan biaya. Ya ingat potret seorang yang pernah dihukum tahun 2008 ya, dari penjara itu juga ternyata nggak ada yang gratis. Ya mungkin tapi masih dalam kategori wajar mungkin ya biaya besarannya lah, nominalnya pun masih dalam kategori wajar. Kalau nominalnya sih kalau bagi yang mampu ya wajar. Wajar. Kalau bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya bagi yang mampu. Tapi kan bagi orang yang tidak mampu kadang juga kesulitan juga. Kesulitan. Ya. Ada yang mereka juga yang di sana itu kesulitan dari segi tidur. Karena kan di situ kita perlu kasur aja atau bantal lah, itu perlu beli. Satu petak ruangan ini satu petak buat tubuh tidur itu beli. Itu beli. Itu berapa harganya? Kalau tergantung mereka yang menjual sebenarnya tarif paling murah itu kan 100 kalau zaman dulu. 100.000 ya, tergantung. Tapi saat tidur itu ya berhimpit-himpitan gitu? Iya berhimpit-himpitan. Berhimpit-himpitan. Iya. Ada nggak yang tidur sampai di WC-nya itu ada? Ada ya? ada tidur. Karena itu mereka yang nggak mampu untuk membeli satu tempat tidur itu, walaupun nggak punya kasur, tapi satu petak, 2 petak keramik ini kita beli tidurnya. Itu beli. Berarti
dia nggak mampu membayar ya harus rela tidur. Iya, relasi itu Di WC. tidur di WC. Kondisi penjara yang sudah padat, ya, terpaksa ada narapidana yang harus rela tidur di WC. Nah terus kalau tidur di WC, kemudian ada orang menggunakan WC itu gimana? Mau nggak mau ya harus bangun. Keluar dulu lah. Keluar dulu ya, keluar Oke. dulu. Itu pun WC-nya, gambarnya dulu ya, WC yang saya pernah masuk itu bukan WC yang tertutup, cuma setengah badan segini. Ya, antara tembok ini ya. Berarti ketika orang mandi kelihatan gitu ya? Kelihatan maksudnya setengah badan. Kalau kelihatan. untuk mandi kan posisinya di tempat umum di luar. Oh di luar ya. Luar. Ya. WC itu khusus WC buang khusus air, buang air. kecil, Iya, air besar iya, gitu. iya. Baunya gimana? Ya kalau itu sudah Biasa. kalau ini kan sudah biasa. Jadi kawan-kawan, WC di penjara itu temboknya itu mungkin sepinggang orang Ya, gitu, sepinggang orang orang. Ya, dewasa batasnya, gitu, nah, batas. Jadi ya bisa bayangin ya kawan-kawan, ketika ada orang buang air besar ya di dalam kamar itu, kemudian baunya kesana kemari. Ya. Itu langsung disiram atau enggak airnya itu? Misalkan habis buang air besar harus disiram lagi atau dibiarkan? Kalau sebenarnya itu ada aturannya. Kalau kalau di kamar saya di blok itu diterapkan aturan yang kalau sudah selesai BAB atau apa kan pasti disiram. Tapi namanya orang banyak ya, terkadang kan ada yang nggak nyiram atau apa. Itu sudah kita mau ribut juga, hukumannya bertambah. Jadi ya udah biarkan, tinggal kita sadari sendiri. Kalau yang lihat ini ya buang, siram. Kalau hukumannya orang-orang yang nakal itu di sel khusus atau seperti apa? Ada sel khusus. Ada sel khususnya. Sel khusus. Itu pun biasanya ditambah masa tahanan lagi. Oh, gitu ya. Itu menambah masa pidana pokok. Iya, maksudnya. Biasanya kalau nggak dapat revisi itu biasanya nggak dapat kalau sudah keseringan. Biasanya nggak dapat. Kawan-kawan itu ya, jadi bisa membayangkan ya, nggak enaknya orang di penjara. Karena satu kamar sel itu penuh, belum lagi nanti ada yang harus tidur di WC. Ketika ada kawan senarapidana ingin memakai WC itu, ya yang tidur di WC harus rela keluar, sementara keluar dulu. Bisa bayangin ya, baunya seperti apa di dalam sel penjara itu. Ya, setelah keluar dari penjara, karena sudah merasakan nggak enaknya ya, tersiksanya lah hidup di penjara. Apakah masih terbersit ingin melakukan lagi tindakan-tindakan pidana, apa sudah jerah dengan hukuman itu? Yang namanya manusia itu kan kadang pikiran itu pasti ada, tapi belajar dari pengalaman yang saya pernah alami ya, saya berharap sih nggak mau balik ke sana lagi, walaupun keadaan ekonomi saya seperti apa, saya nggak berniat untuk balik ke sana lagi apapun kondisinya. Ya udah, artinya seorang jaksa itu pernah mengatakan kepada saya, orang dimasukkan penjara itu bukan berarti sebenarnya tujuannya itu ingin memasukkan orang ke pondok pesantren. Harapannya apa? Ketika orang dimasukkan ke pondok pesantren itu, setelah keluar dari pondok pesantren penjara, kelakuannya akan lebih baik. Ya kan? Ya nggak salah juga memang. Hanya hukuman ini bisa memberikan efek agar setelah keluar dari penjara, si ex narapidananya bisa lebih khilaf, kemudian bisa kehidupannya menjadi lebih baik lagi dengan belajar dengan kondisi di penjara tadi. Kalau di lapas itu tahanan atau narapidana paling banyak kasus Narkoba. Mayoritas narkoba. Setelah itu selain narkoba, Kriminal itu masih di bawah daripada narkoba yang paling banyak. narkoba ya. Kriminal masalah pembunuhan ya kan? Terus
kayak tadi ya apa, pengancaman, Ancaman kayak jambret, maling apa itu nggak terlalu ini, karena kan sekarang ini lebih banyak orang yang menggunakan narkoba. Jadi untuk yang berpikir kriminal itu tuh pasti ininya ke narkoba dulu, yang digunakannya. Gak mungkin kan orang yang waras juga tuh mau bertindak kriminal tanpa ada yang disebabkan dulu. Ya contohnya sama kayak saya kan kondisinya kan pada saat itu kan juga posisi mabuk kan. Kalau waras nggak mungkin terjadi juga tindak kriminal. miras, Ya. pemicunya miras. Kayak dia melakukan pengancaman dengan sajam itu kan di bawah pengaruh Di bawah minuman pengaruh, keras ya. ya. Bukan narkoba ya, Bukan pengaruh miras ya. miras. Itu. Bahayanya orang minum keras, minuman keras ya, kemudian narkoba, ya kenal lagi. Ya inilah mungkin takdir ya Om ya. Iya. Takdir, saya juga pernah dilakukan seperti tapi kasus saya perkara jurnalistik, kemudian tetap dibawa ke perkara pidana. Ya saya sih minimal ya tahulah merasakan tidak enaknya di penjara seperti apa itu ya. Sebelum saya menutup podcast Nanta Meraung ini Om, Ya. mungkin kepada penonton Pian bisa memberikan apa ya, sepatah dua patah kata nasihat-nasihat agar tidak melakukan tindak pidana seperti apa bisa. Bagi yang pernah ataupun yang belum mengalami ya, yang terjerat dengan hukum, lebih baik melakukan itu bertindaklah berdasarkan akal sehat. Jangan sampai merugikan diri sendiri, keluarga. Pastilah orang baik akan kerugi kan. Jangan sampai itu. Kasihan yang di luar keluarga kita dulu. Itu pasti akan merusak hukuman yang bukan hukuman sosial. Pasti bukan, oh itu bekas napi, bekas ini, itu pasti sudah ini membekas. Ya, walaupun kita sudah nggak melakukan lagi. Berarti termasuk Pian cari kerjaan itu ketika status sampai ekstara pidana. Pada zaman itu sulit. Karena kan orang pasti itu orang kelahi katanya. Nanti kalau hanya salah-salah sedikit diajak kelahi. Nah itu kan pasti bawa pengaruh. Jadi stigma negatif itu ya kawan-kawan. Seperti yang dikatakan Umar Dian tadi. Hukum sosial ya. Nah, ketika orang sudah menjalani pokok pidananya, itu bukan berarti akhir dari hukuman badan. hukuman ya. badan itu masih ada stigma negatif kan. Ya, masih ada stigma. Bahwa ex narapidana, oh pasti orangnya Akan ya kelakuannya nanti akan mengulang lagi jelek gitu. Sebenarnya juga enggak juga. Makanya ex narapidana yang justru lebih berguna lagi ke lingkungan masyarakat, kreativitas itu ada banyak. Tadi itu kembali lagi tergantung pada masing-masing pribadi kan ya. Gimana mengambil hikmah dari sebuah kejadian itu. Kawan-kawan, kenapa sih saya kok memilih sosok ex narapidana Umar Dian ini untuk podcast di Nanta Meraung? Kita bisa mengambil hikmah dari sebuah perjalanan hidup seseorang. Setelah saya tadi bincang-bincang dengan Umar Dian, hikmahnya yang pasti jangan melakukan tindakan pidana jika tidak ingin dikejar. Bukan gitu ya? Jangan narkoba, jangan miras. Oke kawan-kawan, podcast kali ini saya cukupkan dulu. Kita kembali lagi di kanal podcast Nanta Meraung edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Om, kita salam independen ya nanti ya. Tetap semangat dan salam independen.